pagi di awal pekan minggu ini untuk Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluarga tercinta. Kita berjumpa kembali di renungan pagi awal pekan minggu ini, Senin 6 Desember 2021. Sebelum kita menyapa firman Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi ini Tuhan kami naikkan syukur karena Tuhan memelihara istirahat malam hari kami, diberi ketenangan dan kedamaian, sehingga pagi ini Tuhan sebelum melangkahkan kehidupan kami mau belajar dituntun firman Tuhan yang menguatkan jalannya hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi, membuka hati pikiran kami sehingga kami mampu melakukan, menerjemahkan, menyederhanakan firman Tuhan dalam langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita di awal pekan minggu ini, di hari Senin 6 Desember 2021 bertajuk Berjalan Demi Nama Tuhan. Teks bacaan diambil dari Mika 4 ayat 5. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Itulah bunyi dari Mika 4 ayat 5. Saudara-saudaraku, ada yang amat berkenan dalam renungan kita hari ini dari sebuah lagu yang kalimatnya demikian. We are matching in the light of God. We are matching in the light of God. Bila lagu ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira terjemahannya adalah kita maju dalam terang Tuhan. Kita maju dalam terang Tuhan. Sebuah lagu yang memotivasi kita agar berjalan di dalam terang Tuhan seperti prajurit yang masuk dalam medan pertempuran. Untuk mengalahkan musuh mereka, mereka harus berjalan dalam suatu tekad dan komando. Sejauh mereka menuruti komando itu, mereka memiliki keberanian dan harapan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran. Itulah yang diungkapkan Nabi Mika menyerukan kepada umat Israel. Dalam pasal 4, Mika melihat negara-negara dikuasa saat itu untuk mengepung dan mengalahkan Sion. Karena itu Nabi Mika melayani sebagai nabi di masa-masa akhir pemerintahan Yehuda, yakni masa Ahazia. Di sini bangsa Israel berada dalam tekanan yang begitu kuat dari negara adik kuasa yang siap menaklukkan Yehuda. Muncullah negara-negara adik kuasa yang baru seperti Mesir, Babilonia, Asyur, dan lain-lain. Hal yang menakutkan Israel Utara atau Samaria telah ditaklukkan oleh negara Asyur sekitar tahun 720 SM. Nah, sekarang bagaimana nasib Yehuda? Tentu Yehuda akan khawatir menghadapi situasi seperti ini. Ancaman demi ancaman silih berganti datang. Mereka tinggal menunggu waktu untuk ditawan sebagai negara asing. Namun Nabi Mika menyerukan agar Yehuda berjalan di dalam terang Tuhan. Bahkan dalam ayat sebelumnya, Mika pun bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke Sion, seperti Mika 4 ayat 1-2, yang menuliskan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan hadir serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub.
supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara-saudaraku, tidak ada cara lain yang ditawarkan Nabi Mika selain tetap berjalan di dalam nama Tuhan. Jika bangsa-bangsa mengandalkan kekuatan senjata dan kekuatan kereta-kereta kuda mereka, namun umat berjalan demi nama Tuhan. Apa yang mau disampaikan lewat Nabi Mika dalam renungan kita awal pekan minggu ini di hari Selasa? Mika menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam situasi hidup ini, situasi sesulit apapun menimpa perjalanan hidup kita, jangan pernah berjalan di luar kehendak Tuhan. Sebagai umat Tuhan, harus berjalan di dalam terang Allah dan percaya Tuhan menyertai dan mengantarkan sejarah umatnya kepada kemenangan, menuntun umatnya ke tempat yang diharapkan. Bahkan jangan andalkan kekuatan kita sendiri menghadapi tantangan, tapi jalanilah semua tantangan dengan iman dan di dalam terang Tuhan. Tuhan akan mengantar kita kepada hidup yang bahagia. Selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga tercinta. Salam sehat dan tangguh. Tetap semangat untuk berkarya dan berkarsa demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di awal pekan minggu ini di hari Selasa 6 Desember 2021. Kami mau berjalan bersama terang Tuhan. Sebagai prajurit-prajurit-Mu Tuhan, supaya tangguh menghadapi tantangan hidup yang menerpa kehidupan. Kuatkan dan lindungilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami mampu berjalan bersama Tuhan dan mengalahkan dan meraih kemenangan. Kami mau mengalahkan tantangan hidup itu. Hanya kepadamu lah kami bersyukur dan berdoa. Amin.